Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Harfarika. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas UAS telaah kurikulum. Yang pertama, di sini ada mahasiswa membandingkan konsep kurikulum tingkat satuan pendidikan dan kurikulum 13 atau ke-13. Yang pertama itu ada kompetensi inti, kedua ada kompetensi dasar, yang ketiga ada pendekatan pembelajaran, dan yang keempat ada penilaian. Adapun cara menganalisis kurikulum KTSP dan kurikulum K13. Cara menganalisis kurikulum KTSP yaitu yang pertama lebih menekankan pada penguasaan materi pembelajaran. Yang kedua, materi pembelajaran lebih struktur dan teratur. Yang ketiga, penilaian lebih berfokus pada hasil pembelajaran kognitif. Dan yang keempat, diposisikan sebagai mata pembelajaran yang berdiri sendiri. Selanjutnya, cara menganalisis kurikulum K13 ada 3. Yang pertama, lebih menekankan pada pengembangan kompetensi siswa secara holistik. Yang kedua, materi pembelajaran lebih kontekstual dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, diposisikan sebagai mata pembelajaran lain, artinya bahasa Indonesia digunakan sebagai media untuk mempelajari mata pembelajaran lainnya. Selanjutnya di sini ada pemberian nilai terhadap KTSP dan K13. Cara pemberian penilaian kepada KTSP yang pertama, memberi anatomi yang cukup besar kepada sekolah dalam mengembangkan kurikulum sesuai dengan karakteristik. Yang kedua, mendorong inovasi dan kreativitas dalam pengembangan pembelajaran. Yang ketiga, lebih fokus pada materi pembelajaran daripada mengembangkan kompetensi siswa. Dan yang terakhir ada pemberian nilai terhadap kurikulum K13. Yang pertama, kurikulum lebih struktur dan terarah dengan tujuan pembelajaran yang jelas. Yang kedua, lebih menekankan pada pengembangan kompetensi. Dan yang ketiga, kurikulum dianggap terlalu padat dan membebani siswa. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu mahasiswa memahami konsep kebijakan Merdeka Belajar dan menafsirkan konsep belajar perencanaan pengajaran. Konsep dasar Merdeka Belajar ada 3. Yang pertama, setiap siswa memiliki potensi dan minat yang berbeda-beda. Mereka belajar mendorong pembelajaran yang lebih personal dan disesuaikan dengan kebutuhan serta minat masing-masing. Yang kedua, sekolah diberikan keleluasan untuk mengembangkan kurikulum dan metode pembelajaran yang sesuai. Dan yang ketiga, penilaian tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga pada proses pembelajaran asesmen. Adapun konsep dasar kurikulum darurat. Yang pertama, kurikulum darurat menyederhanakan materi pembelajaran dengan fokus pada kompetensi dasar yang paling penting. Hal ini bertujuan untuk mengurangi beban siswa dan guru. Yang kedua, kurikulum darurat lebih menekankan pada pengembangan kompetensi inti siswa, seperti pengembangan berpikir kritis, komunikatif, dan kolaborasi. Yang ketiga, kurikulum darurat sangat mendukung pembelajaran jarak jauh, memenuhi sebagai platform online dalam media digital.
Dan yang keempat yaitu kurikulum darurat dirancang agar fleksibel dan dapat disesuaikan dengan berbagai kondisi dan kebutuhan. Selanjutnya menganalisis KI dan KD. Yang pertama, kompetensi inti atau KI merupakan operasionalisasi standar kompetensi lulusan dalam bentuk kualitas yang harus dimiliki oleh peserta didik yang telah menyelesaikan pendidikan pada suatu tertentu. Yang kedua, KD atau kompetensi dasar merupakan kemampuan untuk mencapai inti yang harus diperoleh peserta didik melalui pembelajaran. Yang selanjutnya, silabus. Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata pembelajaran atau tema tertentu yang mencakup standar kompetensi dasar, materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian, kompetensi untuk penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Selanjutnya menganalisis KI dan KD. KI menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif. Kalau KD memiliki perilaku kreatif, tanggung jawab, dan santun dalam mendebatkan sudut pandang tertentu. Kalau KD memiliki perilaku kreatif, tanggung jawab, dan santun dalam mendebatkan sudut pandang tertentu. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan pengertian kurikulum merdeka, CP, elemen, TP, dan ATP. Yang pertama, kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka merupakan kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan penguatan konsep. Yang kedua, CP atau capaian pembelajaran. CP atau capaian pembelajaran merupakan kompetensi pembelajaran yang harus dimiliki peserta didik di akhir setiap fase. Yang ketiga adalah elemen. Elemen merupakan komponen dasar yang membentuk profil seorang pembelajar Pancasila. Yang keempat, tujuan pembelajaran atau TP. Tujuan pembelajaran atau TP merupakan deskripsi pencapaian 3 AP kompetensi atau pengetahuan, keterampilan, atau sikap murid yang perilaku dibangun melalui satu lebih kegiatan pembelajaran. Dan yang ketiga, ATP atau alur tujuan pembelajaran merupakan rangkaian tujuan pembelajaran yang disusun secara sistematis dan logis di dalam fase pembelajaran untuk mencapai pembelajaran. Baik, itu saja hasil dari presentasi saya. Terlebih terkurangnya saya mohon maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.